Run it back. Halo semuanya, bertemu dengan saya, Niluputu Mahaputri, pada video pembelajaran mata pelajaran gambar teknik. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang peralatan gambar teknik bangunan, khususnya yang berupa peralatan konvensional. Nah, apa itu gambar teknik? Kita akan membahas itu terlebih dahulu secara ringkas. Gambar teknik itu adalah cabang ilmu teknik yang membahas serta mengkaji cara menggambar berbagai bentuk bangunan. Nah, karena gambar itu bagi seorang juru gambar merupakan sebuah bahasa teknik, maka gambar itu harus mampu meneruskan informasi atau keterangan-keterangan secara tepat dan objektif. Semuanya, kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya peralatan gambar teknik. Peralatan gambar teknik itu bisa dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, peralatan konvensional atau manual, dan yang kedua adalah peralatan modern yang sudah menggunakan perkembangan teknologi. Tapi pada pertemuan ini kita hanya akan membahas terlebih dahulu tentang peralatan konvensional. Kenapa disebut konvensional? Karena alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar gambar teknik masih berupa secara manual. Akan tetapi alat-alat ini sudah sesuai dengan standar internasional dan standar nasional, sehingga ketika orang melihat atau membaca gambar sudah dapat dipahami karena memang sudah ada standarnya. Apa saja sih yang termasuk peralatan alat dan bahan konvensional? Yang pertama tentunya adalah kertas gambar. Berikutnya adalah pensil dan pena gambar, penggaris, busur derajat, jangka, dan sablon atau mal. Dan masih ada beberapa perlengkapan lain yang akan pula kita singgung dalam video pembelajaran ini. Yang pertama kita bahas dulu kertas gambar. Apakah kalian sudah pernah berkutat dengan kertas gambar? Pasti sudah. Salah satunya kertas gambar yang sudah sering kita temukan adalah kertas manila atau kertas pada larang. Nah, kertas ini adalah jenis kertas yang dipakai untuk menggambar tata letak dengan menggunakan alat gambar berupa pensil. Yang berikutnya adalah kertas milimeter atau milimeter block. Pernah melihat kertas ini kan? Nah, kertas ini adalah kertas yang sudah dilengkapi dengan kotak-kotak kecil, di mana satu kotak itu memiliki ukuran 1 mm x 1 mm. Kertas berikutnya yang mungkin saat ini sudah jarang kita temui, yaitu kertas kalkir. Apa itu kertas kalkir? Nah, kertas jenis ini adalah kertas yang bila dilihat tembus pandang. Nah, umumnya ini dipakai oleh para desainer untuk merancang desain atau gambar yang biasanya digunakan juga untuk membuat gambar asli sehingga nanti bisa dicetak biru atau cetak kontak. Nah, itu dia sedikit tentang kertas, jenis-jenis kertas. Berikutnya adalah standarisasi kertas gambar teknik. Dalam gambar teknik, kita tidak menggunakan sembarang ukuran kertas, tapi sudah ada standarnya. Nah, ini adalah standar ukuran kertas yang kita pakai dalam gambar teknik. Jadi, ukuran kertas itu ada beberapa seri. Ada seri R, ada seri F. Yang kita pakai di gambar teknik adalah yang seri A. Di mana ada sebenarnya 5 ukuran dari A0 sampai A5. Akan tetapi jarang kita melihat yang ukuran A5. Jadi lebih sering ukuran yang paling kecil itu adalah ukuran A4. Nah, kemudian perbandingan sisi untuk setiap ukuran bisa kalian lihat di tabel. Jadi untuk ukuran A0, lebarnya adalah 841 mm dengan panjang 1189 mm. Nah, susah banget sih, harus dihafal ya semua ini. Enggak juga. Jadi ini kalau misalnya kertas A4, untuk mengetahui ukuran kertas A3, jadi kalian hanya tinggal mengalihkan 2 saja ukuran kertas A4. Jadi panjang kertas A4
akan menjadi lebar ukuran kertas A3. Sedangkan panjang ukuran kertas A3 adalah 2 kali lebar ukuran kertas A4. Nah, berikutnya adalah pensil. Ada 2 jenis pensil. Yang pertama adalah pensil batang dan yang berikutnya adalah pensil mekanik. Apa sih bedanya? Kalau pensil batang, jadi ini yang sudah umum kalian pergunakan, dia biasanya memiliki berbagai macam ukuran, satu pensil dengan yang lain itu beda jenisnya, ada yang 2B, HB, 3B, dan seterusnya. Kemudian di satu sisi ada pensil mekanik ini yang bisa diisi ulang. Kita membahas tentang tingkat kekerasan pensil. Kalian perhatikan di gambar ini, jadi kalau kita lihat dan kita perhatikan dengan seksama, ini adalah perbedaan antara pensil H, 2H, kemudian HB, 3B, 8B, dan seterusnya. Dan ini adalah pengelompokan tingkat kekerasan pensil berdasarkan kode-kode yang terdapat pada masing-masing pensil. Ada 3 pengelompokan tingkat kekerasan pensil, dari keras, sedang, hingga lunak. Nah, yang tergolong pada pensil yang memiliki tingkat kekerasan keras, yaitu dari 4H hingga 9H. Jadi, semakin tinggi, semakin besar angka di depannya, jadi pensil itu akan semakin keras. Sedangkan pensil yang tergolong sedang adalah 3H hingga B. Jadi kalau misalnya dia 3H dibandingkan dengan HB, maka HB akan semakin lunak. Sedangkan 3H itu kurang lunak. Ada yang terakhir adalah kelompok pensil dengan tingkat kekerasan lunak dari 2B hingga 7B. Semakin besar angka yang ada di depannya, maka pensil itu dikatakan semakin lunak. Pena gambar. Pena gambar itu ada 2 macam. Yang pertama adalah Rapido dan yang berikutnya adalah trackpen. Ini adalah gambar Rapido 1 set. Rapido itu semacam pena yang dia bisa diisi ulang, kemudian bisa disetting dan segala macam. Biasanya ini sudah agak jarang kita temui penggunaannya. Dan yang di sebelahnya adalah trackpen, ya. Sama juga, sekarang ini sudah jarang yang menggunakan pena gambar yang sejenis ini. Penggaris. Penggaris dalam gambar teknik itu ada beberapa macam. Yang pertama, ini adalah penggaris yang sudah kita gunakan dari awal kita bersekolah, ya, penggaris skala yang lurus seperti ini, ukurannya pun ada bermacam-macam, ada 30 cm hingga 60 cm. Berikutnya, ini mungkin yang baru untuk kalian ya, ada yang namanya penggaris T. Jadi penggaris T ini bentuknya seperti huruf T. Nah, yang sering akan kita gunakan ini adalah sepasang penggaris segitiga yang terdiri dari satu penggaris segitiga sama sisi dan satu penggaris segitiga siku-siku. Busur derajat. Busur derajat dalam gambar teknik biasanya digunakan 2 jenis busur derajat. Ada busur derajat 180 derajat, kemudian ada busur derajat yang bentuknya satu lingkaran penuh atau busur 360 derajat. Berikutnya adalah jangka. Kalian sudah mengenal benda ini kan? Nah, biasanya di pelajaran matematika dari SD kita sudah menggunakan jangka untuk membuat lingkaran. Dalam gambar teknik, jangka itu ada beberapa macam. Ada yang tergolong jangka besar, kemudian jangka sedang, dan ada yang disebut jangka pegas. Penggunaannya sesuai dengan ukuran lingkaran yang akan kita buat atau kita gambar. Berikutnya adalah mal. Sudah sering melihat benda ini kan? Nah, ini adalah salah satu bentuk mal yang disebut dengan mal huruf.
Ada juga mal lain yang disebut dengan mal lengkung. Mal lengkung biasanya kita gunakan untuk membuat lengkungan-lengkungan. Dan ada mal bentuk, jadi mal yang memuat berbagai macam bentuk yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di samping peralatan-peralatan tersebut, ada beberapa peralatan pendukung yang kita gunakan ketika kita membuat gambar teknik. Yang satu ini adalah penghapus, yang tentunya sudah kalian kenal dan sudah familiar. Nah, ini mungkin yang belum begitu familiar, yaitu pelindung penghapus. Peralatan pendukung lainnya, salah satunya adalah meja gambar. Nah, meja gambar harus memiliki permukaan yang rata, lurus, dan licin agar penggaris bisa digeser-geser. Ukurannya juga harus memadai. Biasanya kalau menggunakan meja gambar untuk menggambar gambar teknik bangunan, panjangnya adalah 1265 mm, lebar 915 mm, dan tebal 30 mm. Nah, meja gambar ini juga dirancang dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas seperti ukuran kertas A0 dan A1. Meja gambar ini bisa terbuat dari berbagai bahan, biasanya dari urat kayu halus dengan kekerasan sedang. Biasanya yang dipakai itu bisa kayu linde, cemara, dan pelupir. Dan yang jelas, permukaannya harus rata dan dilapisi dengan kertas gambar putih tebal. Kemudian dilapisi lagi dengan plastik bening yang cukup tebal. Pada gambar meja gambar ini, bisa kalian lihat, ini sudah dilengkapi dengan mesin gambar. Jadi mesin gambar itu memudahkan untuk menggerakkan penggaris T ke atas dan ke bawah atau ke arah horizontal, sehingga memudahkan juru gambar untuk bekerja. Di samping meja gambar, kita juga memerlukan pita perekat. Fungsi pita perekat adalah untuk menempelkan kertas di papan gambar atau meja gambar supaya kertas tidak bergeser. Oke, itu tadi beberapa informasi mengenai peralatan gambar teknik yang termasuk dalam peralatan konvensional atau manual. Nah, materi-materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini diambil dari buku gambar teknik SMK MAK terbitan Andi Yogyakarta dan juga mengambil dari situs sonaselamat.blogspot.com dan gambar-gambar diambil dari internet. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat, dan ingat, sukses adalah ketika kita mampu bangkit dari setiap kegagalan. Sampai bertemu lagi di video berikutnya, terima kasih banyak, jangan lupa klik subscribe dan like.